tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintersep karena memang mereka melarang. Saya melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut untuk kepentingan apapun. Menteri Luar Negeri Sugiono Rabu 20 Mei 2026 menyebut kasus penangkapan 9 WNI dalam rombongan kapal Global Smooth Flotilla oleh Angkatan Laut Israel Senin 18 Mei 2026 bukanlah penculikan atau penyanderaan. Pernyataan ini pun memunculkan polemik. Bagaimana respons Republika yang 2 jurnalisnya menjadi korban penangkapan? Bagaimana pula kondisi dan lokasi terkini ke-9 WNI? Lalu apa saja upaya yang dilakukan untuk memulangkan mereka? Kita bahas. Menyayangkan sih ya, kalau lihat pernyataannya Kemenlu, kalau dibilang intercept bukan penculikan dan ada pernyataan bahwa itu di perairan, mendekati perairan Israel kalau nggak salah. Kita menyayangkan. Yang pertama bahwa situasi kalau dari peta geografinya itu jelas perairan internasional, bukan perairan Israel. Gitu, karena itu masih terlalu dekat ke Siprus, tidak terlalu dekat ke perairan di Gazanya maupun yang di Pak Sugiono bilang Israel. Yang kedua, karena terkait dengan perairan internasional dan membawa bantuan tidak dalam situasi apapun, makanya teman-teman di Global Flotilla memang menggunakan diksi yang sangat tegas ya, penculikan, karena kita ada orang bawa bantuan tidak bermaksud jahat, tidak bermaksud apa-apa gitu kan, dan sudah diberitahukan sebelum-sebelumnya bahwa kita akan bawa bantuan, tapi tiba-tiba diintersep dan diambil dengan paksa. Istilahnya gitu, makanya dipilih pakai kata penculikan gitu. Tapi tentu kita di redaksi tahu bahwa ada situasi-situasi yang mungkin membuat Kemenlu agak lebih hati-hati untuk menyebut status ya. Apakah ini karena bisa jadi ada eskalasi tertentu, walaupun kita tahu bahwa Indonesia nggak ada hubungan diplomatik sama Israel, jadi kenapa harus sungkan? Terkait kondisi dan lokasi terkini, Kementerian Luar Negeri mengklaim mendapat informasi dari pihak ketiga bahwa ke-9 WNI berada dalam kondisi aman di Asdod, pelabuhan terbesar di Israel yang berjarak sekitar 40 km dari Gaza. WNI yang ditangkap juga disebut telah melewati tahap pemeriksaan, yakni pengecekan terkait kemungkinan hubungan dengan organisasi teroris, kriminal, atau kepemilikan senjata. Tahap selanjutnya adalah interogasi dan pengecekan dokumen. Namun Kemenlu belum bisa memastikan pemulangan ke-9 WNI. Sementara itu pihak Republika mengklaim jika 2 wartawan mereka sudah memiliki kapabilitas untuk menghadapi hal ini. Namun ada hal di luar dugaan yang terjadi. Sepertinya udah melewati proses interogasi. Jadi ada prosesnya kan. Jadi ketika mereka diculik dari kapal, dibawa ke satu kapal besar gitu ya. Terus dari satu kapal besar, kapal militer, habis itu dibawa ke pelabuhan Asdod, terus dimasukkan ke dalam satu penjara, saya lupa nama penjaranya apa gitu ya. Nah dari situ proses istilahnya apa ya, proses pengecekan identifikasi kali atau interogasinya baru dimulai di situ, sekitar 400 orang, ditanya satu-satu biasanya. Dan itu memang udah dijelaskan sebelum Abeng sama Todi berangkat, kemungkinan kalau misalnya kalian ditangkap, dari yang sudah-sudah prosesnya kemungkinan akan seperti ini. Nah, jadi kita udah memetakan bahwa berarti sudah ada. Cuma yang nggak kita sangka adalah mereka semua dibawanya ke Israel. Tadinya kita berpikir bahwa mereka akan dibawanya ke Siprus atau ke pulau terdekat lah yang dari situ. Ternyata nggak, mereka benar-benar masuk ke jantung Israel gitu kan. Selain mengandalkan jalur diplomasi Kemenlu, terdapat jalur lain yang diupayakan untuk memastikan keselamatan dan memulangkan ke-9 WNI, yaitu melalui pendampingan hukum. Kita tukar-menukar informasi ya, karena teman-teman di GPCE dia dapat kontak dari teman-teman di Global Smooth Flotilla, dari teman-teman di Global Smooth Flotilla juga ada terus bikin kontak sama tim dari Adalah. Tim Adalah itu adalah tim tim lawyernya yang udah disiapkan di beberapa titik. Tim lawyernya tadinya ada tim lawyernya yang ada disiapkan di Turki, di Mesir, di Yordan, dan sekarang tim lawyernya udah masuk ke Israel, dan tim lawyernya katanya sudah dapat akses ke ke pihak yang menangkap.
dan untuk memastikan situasinya seperti apa kan. Sebelumnya, armada Global Sumut berangkat dari kota Marmaris, Turki, Kamis 14 Mei 2026 bersama 54 awak dari sekitar 70 negara dengan membawa bantuan makanan dan obat-obatan. Mereka ditangkap militer Israel pada Senin 18 Mei malam saat memasuki perairan internasional sekitar 310 mil laut dari Gaza. Sementara diketahui 4 wartawan Indonesia turut dalam armada tersebut. Di antaranya 2 wartawan Republika, Bambang Noroyono, dan Tudi Badai, wartawan Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta kontributor CNN dan iNews TV Rahendro Herubowo. Selain 4 wartawan, ada juga delegasi Global Peace Convoy Indonesia Rumah Zakat, Andi Angga Prasatwa. Sahabat Kompas, semoga dalam waktu dekat ke-9 WNI dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Kini pemulangan bergantung pada jalur diplomasi dan pendampingan hukum. Di sisi lain, perbedaan pandangan antara pemerintah dengan pihak korban soal status penangkapan ini menunjukkan sensitifnya posisi Indonesia dalam merespons konflik Gaza.